可恶之攻击炒作！我的人类，决定留下地图，大绝地地图全部毁掉了。他们或是留下3大军，数以万计的碉堡。积此生所创，古兽大。绝地的地图，竟然绝地的地图，竟然罗峰。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-235. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa yang terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin pertarungan sengit yang terjadi antara penguasa kapak besar menghadapi Master ke-6 dan ke-3 dari klan Mata Dewa sudah mencapai puncaknya, di mana mereka telah mengerahkan seluruh kekuatan untuk bisa menumbangkannya. Namun di hadapan kekuatan penguasa kapak besar, semua itu bukanlah apa-apa. Bagaimana tidak, teknik ke-14-nya berhasil mengalahkan Dewa Abadi sejati dan membuat Master ke-6 dan ke-3 panik. Mereka mencoba melarikan diri namun tidak dibiarkan oleh penguasa kapak besar. Tapi setelah memberikan 3 harta tertinggi kepadanya, barulah Master ke-6 dan ke-3 dibiarkan pergi. Setelah semua itu, Josangke memberikan armor pembunuh dewa dan penghancur iblis kepada Lo Fang, sebab semua itu sudahlah dia perbaiki. Dengan armor itu, Lo Fang pun melakukan perjalanan barunya. Ia juga telah menyembunyikan keberadaan dari sayap Sanu agar membuat semua orang yakin kalau pertarungannya dengan He Huan telah menghancurkan klonnya. Tapi di sini Lo Fang bertemu dengan musuh baru dari klan Mata Dewa. Ia adalah Jing Yuan. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Baginya, tidak lama lagi, Lo Fang itu akan menjadi abu tanpa bisa menyadari apapun. Serangan naga es pun langsung saja Jing Yuan berikan, di mana sampai sekarang Lo Fang belumlah tersadar. Hingga di detik-detik terakhir, Lo Fang pun terbangun. Ia bisa dengan mudah mengalahkan kedua naga itu. Tidak hanya itu saja, namun serangan lanjutan juga telah dia berikan. Jing Yuan sempat terpental, namun dia segera bangkit untuk bisa melawan baliknya. Bagi Lo Fang, Jing Yuan masih jauh untuk bisa mengalahkannya. Serangan liciknya memang sangat mengesankan, tapi itu tidaklah cukup kuat. Serangan brutal Lo Fang bisa dengan mudah memotong lengannya. Jing Yuan mencoba untuk melawan, tapi apapun yang dia lakukan, semuanya sia-sia saja. Lo Fang itu seakan-akan bertarung dengan cara yang sangat brutal. Sebuah ledakan besar pun terjadi, dan ini menarik perhatian semua orang. Mereka sangatlah terkejut melihat kondisi Jing Yuan. Sementara serangan lanjutan diberikan oleh Lo Fang, di mana batu besar pun telah dia berikan untuk menggepreknya. Jing Yuan mencoba menahannya, tapi pergerakan cepat Lo Fang seketika saja kembali menghentikannya dan membuat Jing Yuan kembali terpental. Sadar Lo Fang sangat kuat, sebuah domain pun Jing Yuan gunakan, di mana semua itu hanya demi menahan pergerakan Lo Fang saja. Hal itu berhasil, namun hanya untuk sementara waktu. Pasalnya domain ini hancur di tangan Lo Fang. Ia kembali mengejar Jing Yuan dan berhasil menyerangnya. Semua orang di sana tidak pernah menyangka kalau Jing Yuan sampai dibuat seperti itu. Kekuatan Lo Fang benar-benar melampaui apa yang mereka perkirakan. Sementara itu, Jing Yuan sudah benar-benar kelelahan. Ia pun dipenuhi dengan luka. Hal berbeda justru ditunjukkan oleh Lo Fang. Pasalnya, ia masih haus akan pertarungan. Tapi di tengah semua itu, ia merasakan panggilan dari kunci hitam miliknya, di mana akhirnya dia menemukan ruang rahasia. Saat perhatian Lo Fang teralihkan, Jing Yuan sudah menggunakan langkah 1000. Lo Fang tidaklah mengejarnya. Ia justru berterima kasih karena berkat Jing Yuan, ia bisa menemukan ruang rahasia penguasa tanpa batas. Dan cepat Lo Fang pun bergegas pergi ke tempat itu, di mana ruangan ini dipenuhi dengan berbagai tulisan kuno. Sampai di sana, kunci hitam pun Lo Fang keluarkan, dan hal itulah dia baru bisa memasuki ruangan rahasia. Lo Fang saat ingin melihat apa yang ditinggalkan oleh He Huan. Pada akhirnya, Lo Fang masuk juga ke dalam ruang rahasia token hitam.
Tempat ini benar-benar sangatlah luas, bahkan Babata saja sampai dibuat terpukau. Lo Feng dan Babata pun mulai mengelilingi tempat ini untuk bisa mencari hal menarik. Di seluruh tempat ada teks kuno yang tidak dapat dipahami. Lo Feng sendiri tidak dapat merasakan kemauan kuat yang terkandung dalam teks-teks itu. Hingga akhirnya muncullah sebuah proyeksi di mana ia adalah pemilik pertama dari ruang spasial. Ia berharap setiap pemilik ruang spasial mendatang juga meninggalkan pesan di sini. Hal itu benar-benar sangatlah menarik. Lo Feng kembali melangkah dan muncul proyeksi lainnya, di mana ada yang meninggalkan peta dan juga harta karun di sini, dan harapan generasi mendatang bisa menemukannya. Babata akhirnya memahami kalau ukiran-ukiran itu merupakan pesan yang ditinggalkan oleh para pemilik ruang rahasia di masa lalu. Lo Feng terus menjelajahi tempat ini. Sepanjang Lo Feng di sini, ia pun tahu kalau beberapa pemilik sebelumnya ada yang berbohong, namun ada juga yang berkata dengan jujur. Lo Feng paham masing-masing teks mewakili penguasa ruang sebelumnya. Ia penasaran apakah ada dari mereka yang meninggalkan pecahan dari peta 3 zona terlarang, atau meninggalkan teknik rahasia kultivasi yang dilatih selama hidup. Ruang rahasia ini sudah diwariskan setidaknya melalui 10.000 pemilik. Ini benar-benar sangatlah menakjubkan. Nah, pada akhirnya mereka pun melihat pesan yang ditinggalkan oleh He Huan, pemilik sebelum Lo Feng. Ia merupakan pemilik ke-20.294. Ia meninggalkan peta dan sebuah harta karun di sini. Ini merupakan penciptaan kultivasi pemusnah besar dari yang tersembunyi. Babata berusaha mencari harta itu, namun dia tidak kunjung menemukannya. 决定留下地图，大军地地图全部毁掉了。他们或是留下3大角，数以万计的碉堡。居此生所创，古兽大。 Lo Feng sendiri mencoba mencari tahu apakah ada harta yang masih belum diambil oleh He Huan. Dan kerajaan dewa miliknya, Lo Feng merasakan sesuatu di ruang rahasia, ruang token hitam puncak gunung. Ia bergegas untuk pergi ke sana dan terlihat kalau di gunung tersebut terdapat sesuatu yang menarik. Lo Feng mencoba memeriksanya dan muncullah sebuah pecahan peta. Lo Feng tidak menduga 1.900 master ruang spasial itu telah bersama-sama membuat 3 peta zona terlarang. Ini lebih berharga daripada teknik rahasia maupun harta. Peta ini sudah mencatat 3 tempat besar di lautan universe. Bahkan bagian terdalam dari area terlarang juga telah tertulis di sana. Ini lebih baik daripada peta yang sebelumnya Lo Feng dapatkan. Lo Feng pun mengeluarkan petanya agar bisa menyatukan keduanya. Dan begini, maka petanya akan membuka jalur baru. Lo Feng berterima kasih kepada He Huan karena telah memberikannya hadiah besar. Dengan peta ini, maka ia bisa pergi ke ruang token emas. Babata menyarankan Lo Feng untuk meninggalkan pesan juga. Sesuai dengan tradisi dari para pendahulunya, Lo Feng pun meninggalkan pesan. Ia memperkenalkan dirinya dan menceritakan sedikit kisahnya. Namun dia hanya menulis setengah dulu, pasalnya perjalanan Lo Feng masihlah belum usai. Ia akan terus berpetualang. Bisa saja ke depannya dia itu mampu menciptakan tempat suci atau bahkan menjadi keberadaan tertinggi di lautan alam semesta. Lo Feng akan kembali untuk menulis kisahnya. Setelah semua itu dia pun keluar dari ruang rahasia. Klon Mosa akan Lo Feng tinggalkan di sini dan dia ubah menjadi batu. Karena klon Mosa akan berkultivasi dulu di sini. Dan begitulah Lo Feng mampu melatih kehendaknya agar bisa mencapai kekuatan terkuat di alam semesta. Selain itu, keuntungan besar ini akan dia beritahukan kepada gurunya. Saat penguasa kota kekacauan tengah berlatih, panggilan dari Lo Feng pun menghentikan dirinya. Tujuan Lo Feng kemari tentu saja adalah untuk memberikan kabar baik, di mana ia langsung saja memperlihatkan peta 3 tempat paling berbahaya di lautan universe. Melihat hal itu seketika saja membuat penguasa kota kekacauan terkejut. Pasalnya penjelasan dari tempat ini sangatlah detail. Bahkan 2 tanah suci pun tidak memiliki jalur itu. Penguasa kota kekacauan sangatlah bangga kepada Lo Feng. Dengan peta ini, maka tentu ras manusia akan sangat terbantu. Setelah semua itu, Lo Feng pun pergi dan melanjutkan perjalanan lagi. 绝地的地图竟然 绝地的地图竟然 罗峰 Sepertinya perjalanan kali ini akan cukup jauh. Pasalnya Babata dan Atuka terlihat tengah bersantai. Ini merupakan daerah giok es dan sudah menjadi tempat penghuni giok batin. Sementara itu, Mas Bro terlihat tertidur pulas. Atuka yang melihat hal itu segera mengganggunya.
Namun sebelum semua itu terjadi, ada hal aneh dalam perjalanan mereka, sampai-sampai membangunkan Mas Bro dan membuatnya ketakutan. Bagi Babata, tempat berbahaya ini ruangnya sangat stabil, jadi sangat sulit bagi gerakan apapun untuk ditransmisikan. Lo Feng merasa yakin ini berkaitan dengan sebuah harta karun. Karena itulah mereka akan memeriksanya secara langsung. Perjalanan pun terus mereka lakukan, sampai akhirnya kita pun diperlihatkan dengan sebuah pusaran air yang begitu besar. Yang merasakan hal itu tidak hanya Lo Feng saja, namun beberapa master kuat di sekitaran tempat ini juga merasakan hal yang sama. Dua sosok kuat dari ras mata dewa juga menyadari hal itu. Mereka merupakan penguasa sihir dan penguasa bayangan. Sepertinya mereka sudah menunggu-nunggu hal ini. Begitu pula dengan penguasa laut rasa, karena ini merupakan kesempatan sekali dalam sejuta. Hanya saja tempat ini juga akan menjadi tempat pertempuran darah. Para master itu langsung saja melakukan pergerakan cepat ke titik harta ini akan muncul. Sedangkan di perjalanan itu, Lo Feng harus dihentikan oleh sosok yang sangat kuat. Kita pun diperlihatkan oleh kemunculan sosok dari tanah suci bulan ungu. Babata sangatlah terkejut dengan kemunculannya. Babata pun meminta Lo Feng untuk hati-hati, karena dia merupakan salah satu master terkuat dari tanah suci bulan ungu, dan kekuatannya di Universe Master tingkat 6. Tidaknya dia lebih kuat dari He Huan. Bahkan Anyong Master sekalipun tidak ada apa-apanya di hadapan sosok itu. Ia secara paksa sudah menghentikan menara bintang. Lo Feng merasa kalau dia ingin berbicara dengannya. Karena itulah Lo Feng ingin mengamati hal ini dulu. Lo Feng penasaran apa yang diinginkan oleh Dirbuk Master. Ia tahu Lo Feng kemari karena tertarik dengan keributan barusan. Berhubung mereka akan pergi ke arah yang sama, jadi Dirbuk Master mengajaknya untuk pergi bersama. Sepertinya dia yang menjalin kerjasama dengan Lo Feng. Sesaat kemudian kita dibawa masuk ke dalam dunia kecil Lo Feng. Terlihat kalau Babata sedang membuat sebuah lomba, di mana Mas Bro dan Atuka akan saling bersaing. Sementara itu di sisi lain, Lo Feng tengah menjamu kedatangan Dirbuk Master. Ia menyajikan minuman dari ras manusia bumi. Ia sangatlah menyukai hal tersebut. Lo Feng tahu kalau kedatangannya kemari bukan sekedar minum teh saja. Dirbuk Master penasaran apakah Lo Feng pernah mendengar tentang kapal roh kayu. Lo Feng sempat mendengar desas-desusnya. Konon katanya itu adalah tempat pemakaman dari para makhluk-makhluk kuat di masa lalu. Meskipun berbahaya, tapi tempat ini berisi banyak harta karun dan peninggalan kuno, yang tentu ditinggalkan oleh para makhluk kuno. Dirbuk Master membenarkan hal itu, dan keributan sebelumnya adalah tanda lahirnya kapal roh kayu. Kekuatan-kekuatan besar pasti akan datang untuk memperebutkan hal tersebut. Sementara itu, tanah suci bulan ungu tengah kekurangan bantuan. Jika Lo Feng mau sementara waktu untuk mematuhi dirinya, maka mereka berdua bisa pergi ke kapal roh hantu untuk memperebutkan harta karun di sana. Ia juga akan memberikan beberapa informasi yang dia ketahui. Berhubung ras manusia tidak memiliki informasi apapun tentang kapal roh kayu, jadi hal ini sangatlah menarik. Terlebih lagi dia bekerjasama dengan orang yang sangat kuat. Jadi hubungan ini tentu merupakan pilihan tepat. Tapi dia bingung mengapa orang kuat sepertinya membutuhkan bantuan. Lo Feng setuju untuk bekerjasama, tapi dia memiliki dua syarat. Pertama, dia tidak akan menuruti perintahnya. Kedua, jika ada harta karun yang muncul, ia tidak akan menyerah. Yaitu akan ikut melakukan perebutan. Dirbuk Master sepertinya sudah menduga hal tersebut. Jadi Denny tidaklah mempermasalahkan hal ini. 前方可是银河领主。风之主，小心顶层的存在之一。这路能与这强者合作，确实是个不错。我可以考虑与你合作。二，若是宝物出现， Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Orang-orang dari klan mata dewa tidak akan membiarkan Lo Feng lepas begitu saja. Tapi Lo Feng tidaklah takut dan akan melihat trik apa lagi yang bisa mereka lakukan kepadanya. Bahkan dia itu sangatlah berani meremehkan mereka dan mengatakan kalau orang-orang ini tidaklah berhak mengatur apa yang dia perbuat. Sontak saja hal itu membuat mereka kesal. Pertarungan pun seketika saja terjadi di mana Lo Feng akan meladeni setiap serangan mereka tanpa sedikit pun ketakutan. 机会，拦住他！这值了。废老东西，要么接受传承。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya.
Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Masih di tempat yang sama, Jing Yuan cukup percaya diri bisa mengalahkan Lo Feng.